Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Doa mulai, berdoa selesai. Untuk memulai pelajaran kali ini, Ibu minta tolong cek teman kalian di samping kiri, di samping kanan, di belakang, di depan, ada yang nggak masuk nggak? Baik, masuk semua ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian bermain ya, agar kalian semuanya yang ada di sini tidak merasa ngantuk dan bisa lebih senang, lebih berkonsentrasi saat Ibu memberikan materi. Caranya gini ya anak-anak. Jika Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Bisa dimengerti? Pagi, siang, malam, pagi, malam. Baik anak-anak, terima kasih sudah mau berkonsentrasi dalam permainan yang Ibu berikan. Lanjut saja ke materi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pokok permasalahan ekonomi. Kira-kira apa itu permasalahan ekonomi? Ada yang tahu? Kalau Ibu lihat dan Ibu singgung dari masalah kelangkaan. Ada yang tahu apa itu kelangkaan? Ya, betul sekali. Kelangkaan merupakan salah satu contoh dari masalah ekonomi, atau secara umum masalah ekonomi bisa dikatakan berupa kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan dalam memenuhi kebutuhan sangat terbatas. Sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya terpenuhi. Lah, di sini terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang ada, sehingga menyebabkan kelangkaan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi faktor penyebab kelangkaan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak faktor penyebab kelangkaan itu apa saja? Oke, langsung saja Ibu bahas ya tentang materinya. Nah, ini ada beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama bisa karena letak geografis, terus bisa karena pertumbuhan penduduk, produksi, dan teknologi. Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari perbedaan letak geografis. Nah, kelangkaan ini bisa terjadi karena adanya ketidakmerataan persebaran sumber daya alam. Dan ketika sumber daya alam ini tidak tersebar dengan rata, ini bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah. Misalkan ya, ada negara yang kaya banget minyaknya, tapi ada juga negara yang nggak punya sama sekali sumber daya minyaknya itu. Nah, karena adanya perbedaan sumber daya alam ini, sumber daya alam yang tidak merata ini, akibatnya di negara yang minyaknya cuma sedikit itu bakal terjadi kelangkaan terhadap minyak. Berikutnya, kelangkaan juga bisa terjadi karena tingginya pertumbuhan penduduk. Jadi cepatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan dalam proses produksi ini akan menyebabkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dengan barang atau jasa yang tersedia. Jadi misalkan pertumbuhan penduduk itu cepat banget, pesat banget, tapi di sisi lain si produksinya ini malah biasa aja gitu. Jadi sama fasenya seperti ketika penduduknya jumlahnya sedikit gitu. Nah, ketika pertumbuhan penduduknya banyak dan tidak diimbangi dengan proses produksi, ini bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Bayangin aja ya, misalkan ya penduduk Indonesia udah makin naik, misalkan udah yang dari 50% atau 20% ya, tapi produksi berasnya ini tidak
diimbangi dengan kenaikan si pertumbuhan penduduk, maka di situ akan terjadi kelangkaan terhadap beras. Karena nanti yang 20% itu tidak akan kebagian jatahnya gitu. Itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, selanjutnya ada kemampuan produksi. Kemampuan produksi juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan. Misalnya, ketika negara lain sudah bisa memproduksi barang dengan cepat, sedangkan negara kita hanya segitu-segitu saja. Itu bisa menyebabkan kelangkaan sehingga harus impor dari negara lain. Yang keempat ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi yang tidak merata bisa melahirkan adanya ketimpangan menghasilkan barang produksi. Misalnya di negara maju cepat proses produksinya, sedangkan negara berkembang proses produksinya sangat lama. Bisa menyebabkan kelangkaan juga, karena makin lama barang yang diproduksi semakin langka barang tersebut. Dan yang paling penting karena keserakan manusia. Keserakan manusia ini juga bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Materi selanjutnya ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kita akan bahas satu persatu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik kalau dilihat dari sudut pandang terlihat cukup sederhana, yaitu bagaimana mencapai kemakmuran. Lah, kemakmuran yang dimaksud di sini adalah seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, proses untuk mencapai kemakmuran ini tidaklah mudah. Hal ini menyebabkan masalah ekonomi di masyarakat. Setidaknya ada 3 unsur yang ada di dalam masalah ekonomi klasik, yaitu yang pertama ada masalah unsur produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Yang pertama ada produksi. Produksi ini menitik beratkan pada bagaimana memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana produksi barang atau jasa tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada distribusi. Distribusi di sini menitik beratkan pada bagaimana menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen, serta penyaluran distribusi apa yang digunakan. Distribusi ini memiliki 2 cara, yaitu distribusi langsung dan juga distribusi tak langsung. Distribusi langsung artinya menyalurkan barang dari produsen langsung ke tangan konsumen tanpa melalui perantara. Seperti contohnya penjual nasi goreng mampu memproduksi nasi gorengnya sendiri dan langsung menjual kepada pembeli atau ke konsumen. Dan yang kedua ada distribusi tak langsung, yang artinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara, seperti pedagang besar, grosiran, pedagang kecil, reseller, makelar, agen, eksportir, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga ada konsumsi. Nah, konsumsi ini menitik beratkan pada apakah barang yang diproduksi dan yang telah didistribusikan kepada konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Nah, untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal ini meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, serta selera dan juga watak. Terus sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan juga pemerintah. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi, muncullah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini menekankan pada 3 hal, yaitu yang pertama ada what atau apa, yang kedua ada how atau bagaimana, dan yang ketiga ada for whom atau untuk siapa. What maksudnya adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak yang akan diproduksi.
manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai untuk diproduksi. Lalu yang selanjutnya ada how. How ini menitik beratkan pada bagaimana cara memproduksi barang tersebut, memilih cara dan teknologi yang dipakai. Itu sangatlah penting pada proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal ataupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini sangat erat kaitannya dengan efektivitas dan juga efisiensi dalam produk, sehingga konteks yang dikeluarkan dapat meminimalisir sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih pesat. Terus dan yang ketiga ada forum. Forum ini menitik beratkan pada untuk siapa barang diproduksi. Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang akan dibidik oleh produsen, yang didasarkan pada penghasilan, era, gender, ataupun usia. Masalah ini juga sangat dipengaruhi oleh distribusi dari barang tersebut. Seperti contohnya, suatu perusahaan memproduksi sebuah alat make up. Alat make up ini ditunjukkan untuk siapa, atau forum yaitu untuk seluruh wanita di dunia yang menyukai make up. Baik, setelah mempelajari materi yang saya berikan tadi, apakah kita harus melakukan kuis agar lebih bisa membangun otak? Untuk kuis yang pertama itu soalnya inti masalah ekonomi adalah, terus yang kedua ada jelaskan masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern jika dilihat dari sudut pandang. Terus selanjutnya yang terakhir ada distribusi dapat dilakukan dengan dua cara. Sebutkan dan jelaskan distribusi apa itu. Kita akan bahas satu persatu untuk kuis tersebut. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang inti masalah ekonomi adalah intinya kebutuhan yang semakin meningkat dan keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Terus yang kedua tadi ada jelaskan masalah ekonomi klasik dan modern jika dilihat dari sudut pandang. Nah, ekonomi klasik kalau dilihat dari sudut pandang terlihat jauh lebih sederhana, sedangkan ekonomi modern dilihat dari sudut pandang jauh lebih kompleks. Terus untuk yang terakhir ada distribusi dapat dilakukan dengan dua cara. Sebutkan dan jelaskan. Distribusi langsung artinya menyalurkan barang dari konsumen tanpa melewati perantara. Terus distribusi tak langsung artinya menyalurkan barang ke konsumen melalui perantara seperti agen, terus pedagang kecil, pedagang besar, reseller, dan masih banyak lagi. Diingat lagi pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan dalam memenuhi kebutuhan sangat terbatas. Terus faktor kelangkaan ada letak geografis, pertumbuhan penduduk, produksi, teknologi, dan yang paling penting adalah keserakahan manusia. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, di dalam masalah ekonomi klasik ini menekankan pada tiga hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di dalam produksi ini terdapat distribusi langsung dan tak langsung. Terus di dalam konsumsi ini terdapat faktor internal dan eksternal. Terus yang terakhir ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini menekankan pada tiga hal, yaitu what, how,
dan from whom. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.